Jaya Supranomo nyangkit kidung konjuk mrengsang Dewi Aila wati Rena keteng gende Kami haturkan selamat datang di Gedung Kesenian Jakarta dalam acara Festival Bedayan keempat tahun 2024 dengan tema Menjunjung Tinggi Mahakarya Budaya Bangsa. Jadi pertama-tama Festival Bedayan ini tahun ini memasuki tahun keempat dan saya sangat bersyukur karena bisa mencapai tahun keempat. Walaupun sempat terjeda karena COVID. Nah, semata-mata Festival Bedayan ini bisa terus terselenggara karena kecintaan kami yang sangat mendalam terhadap seni budaya Jawa, khususnya tari Bedayan ini yang menurut saya this is like a dying art ya, karena tidak semua orang mengerti dan menekuni, melestarikan bahkan mengembangkan. Sedangkan tarian ini merupakan sebuah tarian yang sangat agung dan luhur. In English we said like it's a very majestic dance. Sangat megah juga, sangat aristokrat, sangat indah. Dan saya merasa mempunyai kewajiban moral untuk menjaga, melestarikan, bahkan mengembangkan. Tahun ini di Jakarta kami lebih terbuka untuk umum. Semua promosi kami lakukan melalui online, terutama Instagram, which is menurut saya Instagram itu pasarnya milenial. Dan surprisingly itu tiket sold out. Itu saya benar-benar happy dan terharu. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia ini semakin rindu untuk menikmati sebuah pertunjukan seni yang indah. Pertunjukan seperti ini merupakan sebuah oase, memberikan kesejukan di hati, baik untuk para penggemar tari maupun untuk kaum milenial yang menurut saya sekarang ini juga wow, merasa bising ya dengan keadaan dunia. Dan saya menyambut baik keadaan ini. Tahun ini adalah Festival Bedayan keempat. Jadi aku merasa bangga banget di tahun ini tuh ternyata banyak sekali yang ingin mengikuti festival ini. Karena memang kami juga bertujuan supaya festival ini lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Karena Bedayan itu jenisnya tidak tarian-tarian biasa, tapi tarian itu tarian sakral yang menarikan juga bisa membawa dirinya untuk menahan emosi, untuk bagaimana merasakannya, untuk bagaimana mengenal irama hidupnya. Persiapannya sebenarnya ini agak lebih sulit karena di tahun ini itu banyak yang memakai gamelan live. Ya jadi kalau kita pakai gamelan live itu kan harus butuh waktu proses latihan yang lebih banyak. Tapi ini hanya kita latihan hanya 1 kali ditambah gladi bersih, sudah hanya 2 kali. Tapi sih aku yakin kalau itu tetap bisa terlaksana dengan bagus. Karena semua pengerawit kan sudah profesional. Jadi penggembira untuk tari Bedayan ini kami yakin pasti bisa terlaksana dengan baik. Saya juga berharap festival ini bisa berjalan terus-menerus, tidak akan berhenti. Dalam 1 tahun terus akan diadakan
Dan kami juga bangga juga banyak sekali yang kepingin ikut tapi kuota tidak mencukupi. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya supaya kami bisa melaksanakan yang lebih besar lagi. Di Gedung Kesenian Jakarta ini, menurut pendapat saya mampu menggugah para insan kreatif untuk bisa memanfaatkan event ini sebagai ajang tampilnya karya-karya mereka yang baru. Karena terus terang saja bahwa festival yang isinya adalah mengetengahkan tarian Bedoyo yang konon kabarnya dulu Bedoyo adalah hanya eksklusif bagi keraton dan keluarganya, sekarang ini berkat adanya festival Bedayan bisa diapresiasi oleh masyarakat luas. Tentunya ini semua juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kami kepada festival Bedayan ini sendiri. Terus terang saja juga panitia penyelenggara festival Bedayan ini perlu mendapatkan rekognisi, penghargaan atau apresiasi dari kita semua, dan juga perlu kita dukung agar festival Bedayan ini bisa terus berlangsung dari tahun ke tahun. Ini sebuah fenomena yang menarik karena selain membuktikan bahwa festival Bedayan itu bermanfaat bagi semuanya, juga bisa membuktikan bahwa seni tradisi kita tidak mandek karena bisa terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Tentunya hal ini bisa berjalan seperti itu di tangan-tangan orang-orang yang kreatif. Kita semua berdoa agar atau kita melakukan dukungan kepada panitia penyelenggara, terutama Ibu Aila Wati Sarwono beserta seluruh jajarannya untuk senantiasa bisa melaksanakan festival Bedayan ini dari tahun ke tahun. Karena menurut pendapat saya, festival Bedayan ini sangat bermanfaat, layak tonton dan perlu. Saya sangat bergembira sekali dan saya melihat pesertanya banyak sekali, meskipun saya baru pertama ini menjadi pengamatnya, tetapi saya bisa melihat bahwa yang masih berminat untuk mempelajari tari Jawa tradisi itu masih banyak. Apalagi ini di kota Jakarta ya, yang agak jauh dari sumbernya, tapi itu tidak membuat mereka untuk patah semangat, nyatanya malah lebih bersemangat. Saya bisa melihat kebetulan kemarin saya memberikan workshop kepada beberapa peserta, saya melihat antusias mereka untuk belajar dengan bagus, untuk belajar dengan betul, jadi tidak hanya sekedar bisa, sekedar instan, sekedar ikut, enggak, tapi memang benar-benar. Karena ini kalau tidak dipelajari dengan benar-benar juga tidak akan menjadi suatu gerakan-gerakan yang bagus. Bagaimana mereka menghayati wirogonya, wiromonya, wirosonya itu saya kemarin melihat rata. Kalau melihat dari semangatnya sekarang ini saya punya harapan bagus ya, karena saya melihat ternyata loh dari umur berapapun, tidak hanya yang remaja tapi yang sudah ibu-ibu, mereka masih berantusias untuk belajar. Itu suatu hal yang luar biasa. Di samping kegiatan-kegiatan beliau-beliau semua di pekerjaan, di rumah, tapi masih menyempatkan diri untuk belajar tari budaya dengan baik. Festival Bedayan yang keempat, sungguh luar biasa. Ini peristiwa yang sangat membanggakan dan menyenangkan sekali, terutama bagi insan tari di Indonesia, khususnya yang menggeluti tari Jawa. Salah satu yang sangat menarik dalam festival seperti ini, ya menurut saya karena apa? Tetap mempertahankan apa yang sudah ada di masa lalu, yaitu tari Bedayan, tari atau tari Bedoyo begitu ya, yang sebenarnya munculnya itu dari istana, tetapi sekarang ini sudah menjadi milik masyarakat umum. Satu hal yang sangat menarik di saya adalah di dalam tarian istana itu memang Sanggar Bedoyo itu sangat khas begitu ya. Tetapi sebenarnya nama Bedoyo itu memberikan ruang yang sangat banyak
untuk bentuk-bentuk tariannya menjadi sangat luar biasa kaya begitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi ruang untuk melakukan inovasi dan kreasi bagi generasi muda sekarang. Artinya ada ruang untuk melakukan interpretasi atau reinterpretasi dan juga pengayaan dengan satu harapan yang yang tetap harus dipegang teguh. Ada ciri karakteristik yang tetap harus dipertahankan dalam tari Bedoyo itu. Jadi meskipun itu ada jenis tari putri atau putra yang sama begitu, tetapi ada satu yang sangat khas yang mesti harus tetap dipertahankan dalam tari Bedoyo. Itu salah satunya adalah bagaimana harus ada rakitan, harus ada konflik di antara dua hal yang itu menyimbolkan pikiran manusia, lalu kemudian juga harapan-harapan semacam itu. Itu yang ingin tetap bisa dipertahankan, tapi dalam bentuk yang bisa bermacam-macam, sesuai dengan katakanlah jiwa zaman, katakanlah dengan ekspresi anak muda masa kini. Saya terus Festival Bedayan yang harapannya terus akan lestari. Matur nuwun. Saya sangat bergembira dan sangat mengapresiasi dengan diselenggarakannya Festival Bedayan yang sudah ke-4 kalinya saat ini. Festival Bedayan ini sebenarnya menjadi pemantik bagi sanggar-sanggar tari yang ingin mendalami tari-tari yang cukup penting, karena tari Bedoyo itu berasal dari keraton dan itu memiliki makna filosofis yang sangat tinggi. Artinya tidak sekedar menari Bedoyo, tapi penari itu berinteraksi antara penari yang satu dengan yang lain, membangun satu energi yang intinya adalah untuk penjelajahan spiritual. Heneng hening awas ing purwa sedya. Artinya dalam kondisi diam seperti meditasi, dalam keadaan hening sunyi, diharapkan membuka kesadaran manusia untuk senantiasa menjaga kehidupan manusia dan peradaban manusia. Menjaga lakuning urip, perjalanan kehidupan manusia itu, termasuk bagaimana manusia hidup itu berhubungan dengan manusia lain, dengan alam, dengan Tuhannya, menjaga keguyuban, menyadari juga untuk merawat lingkungan dan seterusnya. Hingga pada tataran manusia itu menyadari keberadaannya dan nanti akan kembali kemana. Kaitannya dengan sangkan paraning dumadi. Itu adalah wujud jelajah spiritual dengan tarian, dengan didukung lagu yang membangun kehusukan. Ini diharapkan juga selain banyak yang ingin mempelajari dan menarikan Bedoyo, sekaligus membuka kesadaran manusia itu untuk menjaga wiramaning urip dan lakuning urip. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Ibu Ayla dalam melestarikan budaya yang wujudnya adalah tari Bedoyo, yang mana ini sudah yang ke-4 dan saya juga ikut ke-4 kalinya untuk jadi pengamat, dan alhamdulillah saya sangat senang ada seorang yang peduli dengan kesenian ini, yang mana semua orang kadang-kadang ini apa tarian yang melelahkan, membosankan, tapi bagi Bu Ayla ini suatu tarian yang luar biasa. Memang sebetulnya Bedoyo sendiri itu adalah untuk mengolah rasa kita dalam hidup, baik itu emosi ataupun nafsu yang harus kita bisa tekan dan harus bisa kita manage dengan baik supaya mengeluarkan aura yang bagus gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Bu Ayla ini perlu dicontoh dimanapun, terutama generasi muda yang harus paham sekali Bedoyo itu, yang mana sebetulnya itu adalah olah rasa, olah pernafasan, yang mana kalau di dalam Jawa itu hambekso, jadi untuk menekan nafsu kehendak yang tidak baik. Dan ini semoga yang dilakukan Bu Ayla ini berlanjut sampai ke akhir zaman, juga ada generasi yang tumbuh peduli seperti Bu Ayla.
Festival Bedayan keempat ini tidak lepas dari bantuan para sponsor, yaitu para sahabat kami dari PT Sinarmas, dari BCA, dan dari Jarum Foundation, juga ada dari Dinas Pertamanan DKI. Mungkin dari pemerintah tahun ini belum ada, kami harapkan di tahun mendatang pemerintah bisa lebih melihat, mendukung gitu, karena menurut kami Festival Bedayan ini harus tetap terselenggara mengingat tingginya animo baik peserta maupun penonton. Harapan saya semoga Festival Bedayan ini dapat terselenggara setiap tahun, memberikan kebahagiaan buat para pelaku budaya dan buat para penonton, dan yang pasti ikut melestarikan dan mengembangkan seni tari bedayan ini yang menurut saya sangat agung dan luhur.